bahwa PL dan PB ini adalah sebuah kesatuan, tidak bisa dong teman pendeta saya, jemaat saya bilang, lupa itu kan perjanjian lama. Lah kalau perjanjian lama dan perjanjian baru ini memang harus dipisahkan, ya disobek aja, kita pakainya perjanjian baru, tidak usah pakai perjanjian lama. Assalamualaikum, selamat datang kembali di channel ini. Kali ini saya akan membahas seorang mu'alaf lagi yang dia ngakunya itu pendeta, guys. Tapi menurut penelusuran kami, Christopher, itu dia nggak pendeta sebenarnya. Katanya pernah di STT tapi nggak lulus, dan juga dia ngaku pendeta dari salah satu gereja dan sudah diklarifikasi bahwa tidak ada orang ini dalam gereja itu sebagai pendeta. Ya seperti biasalah, untuk menambah bumbu supaya apa? Supaya dia seakan-akan orang hebat dan kemudian didengerin sama saudara-saudaranya yang muslim. Kali ini dia mengatakan sesuatu hal yang menurut saya patut untuk kita luruskan supaya tidak terjadi kesalahpahaman, karena kita kan punya hak untuk meluruskan ini. Kalau orang sembarangan ngomong, ya kita mesti lurusin. Karena ya memang namanya orang yang nggak belajar baik-baik Alkitab, ujung-ujungnya dia pasti cari jalan lain yang ujung-ujungnya nggak jelas, kebingungan. Oke, kita dengar aja videonya, guys. Sekarang pertanyaannya ini. Ya. Kalau di kitab sucinya mengatakan besok nih kalau kiamat, yang dibunuh nih sama Tuhannya orang Kristen nih yang dibunuh nih. Ini orang-orang yang suka makan babi kan? Ya. Emang kelihatannya hanya soal makanan, tapi kembali ke buku petunjuk tadi. Kalau kita sepakat bahwa PL dan PB ini adalah sebuah kesatuan, tidak bisa dong teman pendeta saya, jemaat saya bilang, lupa itu kan perjanjian lama. Lah kalau perjanjian lama dan perjanjian baru ini memang harus dipisahkan, ya disobek aja, kita pakainya perjanjian baru, tidak usah pakai perjanjian lama. Ya, di situ di video itu ada video kecil kan yang kasih jempol. Oh bener juga om, bagus om katanya. Karena apa? Dia mengatakan PL sobek aja, perjanjian lama disobek aja kalau memang orang Kristen masih makan babi. Soalnya dalam perjanjian lama kan nggak boleh makan babi kan. Jadi gini guys, apakah benar PL tuh harus kita sobek kalau kita masih tetap makan babi? Sebenarnya orang ini dia seakan-akan pinter, seakan-akan apa yang diomongin logis, seakan-akan apa yang diomongin benar. Tapi kalau dia belajar baik-baik Alkitab, sebenarnya yang disampaikan itu jelas keluar dari jalur. Kenapa begitu? Karena dia tidak memahami Alkitab secara utuh. Paham ya? Dia tidak memahami PL dan PB secara utuh. Yang pertama, yang ingin saya mau katakan, bahwa PL itu membicarakan sesuatu yang akan terjadi perjanjian baru. Paham ya? PL menubuatkan hal-hal atau memberi petunjuk akan datangnya Sang Juru Selamat di perjanjian baru. Perjanjian baru menggenapi apa yang telah disampaikan dalam perjanjian lama. Jadi hal-hal yang sudah digenapi itu sebenarnya sudah sempurna di dalam perjanjian baru. Dan ada hal-hal yang memang benar-benar udah nggak dilakuin lagi, karena itu perintah diberikan kepada bangsa Israel. Untuk memahami ini kita harus mengerti 3 hukum dalam perjanjian lama. Ini yang tidak dipahami oleh Bapak Mu'alaf ini, ya karena mungkin dia nggak belajar baik-baik tentang Alkitab sehingga dia tidak mengerti. Lalu apa 3 hal itu? Yang pertama, dalam hukum itu saya sering katakan bagaimana ada hukum moral. 10 hukum Taurat. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan bersaksi dusta, jangan juga mencuri, jangan mengingini istri dan lain-lain, hormatilah ayahmu dan ibumu, jangan ada Allah lain di hadapanmu, dan banyak hal lagi. 10 hukum itu jelas masih harus dilakukan oleh orang Kristen sampai detik ini. Tidak boleh itu ditiadakan sama sekali. Karena kita tahu bahwa Yesus tidak meniadakan hukum Taurat itu. Itu kalau berkaitan dengan hukum Taurat, hukum moral. Yang kedua, ada hukum sipil. Hukum sipil itu yang mengatur kehidupan masyarakat orang Israel satu dengan yang lainnya pada waktu itu. Jadi itu adalah hukum sipil yang mana sudah juga tidak berlaku bagi orang Kristen saat ini. Tapi itu berlaku untuk mereka
Itu hukum sipil. Salah satu contohnya adalah bagaimana jika orang yang tidak sengaja membunuh orang lain, maka dia bisa lari ke kota perlindungan dan dia akan dilindungi di situ dan dia tidak akan dibunuh oleh orang atau keluarga yang sudah dibunuh. Paham ya? Itu hukum sipil, tapi itu sudah tidak berlaku untuk kita. Kan nggak lucu nih, orang Indonesia nggak sengaja bunuh orang atau membela diri, kemudian akhirnya lawannya terbunuh, kemudian dia lari ke kota perlindungan yang ada di Israel sana. Kan nggak bisa gitu, karena memang aturan itu diberlakukan untuk orang-orang Israel. Dan juga ada hukum seremonial, yang mana jika mereka beribadah, mereka harus membawa domba. Domba diserahkan pada imam, imam kemudian diserahkan kepada imam besar, kemudian di situ dipersembahkan kepada Allah. Nah, ini hukum seremonial, dan hukum seremonial ini juga sudah tidak diberlakukan untuk orang Kristen saat ini. Ya, alasannya sederhana, karena kita sudah ditebus oleh darah Yesus yang mahal, dan kemudian sudah tidak perlu lagi memakai kambing dan domba. Itu hukum seremonial yang berlaku untuk orang Israel dan sekarang sudah tidak berlaku lagi untuk orang Kristen. Lalu apakah perjanjian lama harus disobek kitabnya? Kan enggak kan? Ya karena itu sudah digenapi dalam Yesus, dan kita memahami perjanjian lama itu dalam konsep untuk kita mengerti bahwa digenapi di dalam Yesus Kristus. Lalu bagaimana dengan hukum makan memakan nih? Salah satu contohnya mengenai babi dan lain-lain. Ya, babi itu juga hukum yang sebenarnya diberikan pada bangsa Israel dan sudah tidak berlaku lagi untuk orang-orang Kristen saat ini. Karena keselamatan bukan berkaitan dengan makan dan minum. Itu hukum sudah tidak berlaku lagi. Seperti hukum sunat juga itu sudah tidak berlaku lagi. Nah, sekarang kalau Anda memakai argumentasi ini, Bapak ini sepertinya ketika belajar Islam coba belajar tentang ayat yang sudah tidak berlaku ketika ada ayat yang diturunkan kemudian. Nah, coba Bapak pahami itu. Nanti Bapak akan mengerti tuh bagaimana konsep kalau ayat itu berlaku pada masa perjanjian lama, terkhusus untuk orang Israel, itu tidak berlaku juga untuk bangsa Kristen saat ini, orang-orang Kristen yang saat ini, karena sudah digenapi di dalam Yesus Kristus. Dan yang ketiga yang ingin saya sampaikan, bahwa yang selanjutnya yang ingin saya sampaikan adalah wahyu itu bersifat progresif. Progresif itu artinya berkembang begitu sampai ditutup di kitab Wahyu. Apalagi soal makan memakan nih. Apakah kalian pikir sejak Adam dan Hawa babi itu tidak boleh dimakan? Atau sejak zaman Nuh juga babi itu boleh dimakan? Dan bagaimana? Apakah itu berlaku dari dulu perjanjian lama, kejadian sampai seterusnya? Apakah seperti itu? Enggak. Pewahyuan itu bersifat progresif. Ini yang kita harus tahu baik-baik. Kita akan bahas ini. Dalam Kejadian 1 ayat 29 sampai 30 katakan, berfirmanlah Allah, lihatlah aku memberikan kepadamu segala tumbuh-tumbuhan yang berbiji di seluruh bumi dan segala pohon-pohonan yang buahnya berbiji, itulah akan menjadi makananmu. Kalau diperhatikan di ayat ini, makanan manusia itu apa? Makanan manusia dikatakan segala tumbuh-tumbuhan yang berbiji dan juga segala pohon yang ada buahnya. Jadi tumbuh-tumbuhan dan buah itu yang menjadi makanan dari manusia ini. Jadi guys, kalau kita mengacu pada ayat ini, maka sebenarnya babi, sapi, kambing, dan semua daging binatang tidak boleh dimakan. Sejak kejadian, sejak zaman Adam dan Hawa, semua makanan daging dan lain-lain itu nggak boleh. Yang boleh hanya tumbuh-tumbuhan dan juga buah-buahan. Oke. Tapi aturan ini pada akhirnya karena situasi tertentu, Tuhan mengubah aturan ini, pada akhirnya diizinkan guys. Mari kita akan lihat kejadian ya, ketika zamannya Nuh. Dalam Kejadian 9 ayat 3 sampai dengan ayat yang keempat. Segala yang bergerak, yang hidup akan menjadi makananmu. Aku telah memberikan semuanya itu kepadamu seperti juga tumbuh-tumbuhan hijau. Hanya daging yang masih ada nyawanya, yakni darahnya, janganlah kamu makan. Sampai di zamannya Nuh, ternyata soal makan-memakan ini berubah aturan.
Yang dulunya hanya boleh makan tumbuh-tumbuhan dan buah-buahan, sekarang setelah bencana air bah, Tuhan memberikan dan mengizinkan binatang yang bernyawa untuk dimakan. Ingat, binatang yang bernyawa ketika dia sudah dibunuh, dagingnya boleh dimakan. Jadi bukan manusia loh ya, nanti dibilang manusia, oh boleh dimakan, ini manusia, kanibal namanya. Ya, tidak seperti itu. Tetapi ada aturan lagi. Jika binatang itu masih bernyawa dan masih ada darahnya, nggak boleh dimakan. Karena itu namanya orang yang kejam. Kejadian ini pernah terjadi loh ketika bangsa Israel diberikan burung puyuh. Banyak dari mereka yang akhirnya buru-buru ambil burung puyuh masih hidup-hidup dimakan aja gitu, ngeri kan. Nah, itu dilarang. Dan orang yang memakan seperti itu waktu di padang gurun itu, waktu dalam perjalanan menuju Israel itu, menuju Kanaan, itu mereka akhirnya dihukum Tuhan. Di sini aturannya nggak boleh. Apakah di sini babi boleh makan? Yo, masih boleh. Dikatakan kan bahwa tidak ada larangan bahwa tidak boleh makan babi. Tapi di situ dibilang hanya apa? Semua binatang yang bernyawa boleh kamu makan asalkan udah jadi daging kan. Tapi yang masih hidup-hidup nggak boleh makan. Nah, teman-teman, aturan ini pada akhirnya dalam perjalanannya ini berubah lagi. Kemudian ditambahkanlah di situ tidak boleh makan beberapa item atau beberapa ekor hewan lainnya. Dalam Imamat 11 ayat 4-8, tetapi inilah yang tidak boleh kamu makan dari yang memamah biak atau dari yang berkuku belah. Nggak boleh dimakan dari yang memamah biak dan juga yang berkuku belah. Apa aja di situ dikatakan unta. Unta karena memang memamah biak tetapi tidak berkuku belah, haram itu bagimu. Unta nggak boleh dimakan. Sekarang saya tanya balik ini, Bapak mantan pendeta, di agamanya Bapak sekarang boleh nggak makan unta? Nggak boleh kan? Apa? Oh boleh. Ya kalau boleh berarti itu bertentangan juga dengan kitab ini kan? Kalau ngakunya menyempurnakan kitab inilah kok kenapa diizinkan makan unta? Coba ayo. Ya kan? Nah, jangan punya standar ganda. Standarnya itu harus jelas, satu aja, jangan standar ganda. Berlaku ke Kristen nggak berlaku ke kalian. Tolonglah, unta juga haram bos. Selanjutnya ya, juga pelanduk karena memang memamah biak tetapi tidak berkuku belah, haram itu bagimu. Juga kelinci karena memang memamah biak tetapi tidak berkuku belah, haram itu bagimu. Kelinci juga haram loh, nggak cuma babi. Tapi saya banyak melihat orang-orang muslim berjualan sate kelinci waktu di Jawa. Nah, kok bisa bertentangan juga dengan ayat ini? Ya kalau konsisten nih Pak Bos, coba pertanyakan lagi tuh. Pak Pendeta mantan pendeta beneran atau enggak? Coba tanyain, bagaimana dengan kelinci? Kok bisa diizinkan? Ayat 7 ya. Demikian juga babi hutan. Karena memang berkuku belah, yaitu berkuku bersela panjang tetapi tidak bermamah biak, haram itu bagimu. Daging binatang-binatang itu janganlah kamu makan dan bangkainya janganlah kamu sentuh, haram semuanya itu bagimu. Jadi di sini dilarang untuk memakan babi, kelinci, unta, pelanduk dan beberapa hal lainnya. Nah, teman-teman, kalau melihat ini berarti kita tahu bahwa bangsa Israel dilarang makan babi ya. Jadi ini berlaku memang untuk bangsa Israel soal makan babi dan lain-lain. Kemudian masalah makan babi, sunat, dan lain-lain itu kembali menimbulkan masalah ketika para rasul hidup. Sehingga waktu itu diadakanlah sidang di Yerusalem untuk membahas tentang seseorang yang baru bertobat itu harus sunat apa enggak. Seseorang yang baru bertobat tidak boleh makan babi apa enggak, dan lain-lain. Itu akhirnya dibahas pada waktu itu. Nah, saya yakin nih Bapak mantan pendeta yang ngaku-ngaku mantan pendeta ini pasti dia juga nggak tahu nih. Sekarang saya kasih tahu. Di dalam Kisah Para Rasul 15, sebab adalah keputusan Roh Kudus dan keputusan kami supaya kepada kamu jangan ditanggungan lebih banyak beban daripada yang perlu ini. Kamu harus menjauhkan diri dari makanan yang dipersembahkan kepada berhala, dari darah, dari daging binatang yang mati dicekik, dan dari percabulan. Soal makanan ternyata bukan soal babi lagi, tapi dibilang di sini apa? Dari makanan yang dipersembahkan kepada berhala,
dan juga dari darah, dari daging binatang yang mati dicekik. Jadi ini aturan ternyata sudah diperbaharui lagi. Makan daging babi, unta, kelinci udah nggak apa-apa lagi guys. Tapi yang dilarang adalah yang dipersembahkan pada berhala atau mati dicekik karena darahnya nggak keluar. Sampai di sini apakah Bapak sudah paham? Kalau memang sengaja menutup kebenaran itu susah untuk saya kasih tahu. Biarlah Bapak sendiri yang belajar lah, coba belajar Alkitab lebih dalam lagi. Jangan pengetahuan hanya sepenggal dusta, tapi banyak ngomong gitu loh. Bapak waktunya belajar, bukan waktunya ngajar. Karena memang ternyata keseluruhan kitab itu Bapak nggak ngerti. Ya mudah-mudahan semua pendengar saya boleh mengerti hal ini. Bahwa ingat ya, peraturan soal makan memaafkan ternyata memiliki progresif atau pembaharuan-pembaharuan. Hingga saat ini, keselamatan bukan lagi soal makan memaafkan, tapi bagaimana kita percaya kepada Yesus yang mati dibangkitkan dan akan datang kedua kalinya. Sehingga dia juga akan membangkitkan kita dan menghindarkan kita dari hukuman neraka. Mari kita lebih cerdas lagi. Jangan ngaku cerdas kalau ternyata nggak ngerti kebenaran yang hakiki. Sampai ketemu di video selanjutnya. Luis Prasetyo di sini. God be with you all.